Saudara, saya ini sejak hari Jumat cuma dengar satu kata dan itu terus bunyi dan terus bunyi. Dan buat saya, kalau itu udah terus terdengar dan terus berbunyi, buat saya itu alarm kenceng banget. Dan saya ini cukup punya beberapa trauma dengan alarm yang saya dengar. Salah satunya adalah waktu Vintok. Itu saya punya alarm kenceng banget sebenarnya. Waktu Budika bilang masukin, saya bilang enggak. Jelas saya bilang enggak. Dan hari itu, malam itu dengan berat hati karena saya berusaha untuk taat dan nurut. Dan saya tetap lakukan. Dan 2 hari setelahnya kejadian. Dan buat saya kalau udah alarm, ini sesuatu yang gak bisa kita tunda-tunda. Dan gak bisa kita biarin. Dan sejak hari Jumat, saya cuma dengar 2 kata. Yaitu urgent dan mobilitas. Yang mobilitas waktu hari Sabtu Pak Luki sudah jelaskan. Dan ini benar-benar sesuatu yang penting. Kalau udah terdengar suara urgent, berarti itu benar-benar ada sesuatu yang penting, yang sangat mendesak, yang Tuhan ingin kita lakukan. Minta tolong PowerPoint-nya. Yang pertama, saya nggak akan terlalu panjang, saya cuma akan sampaikan apa yang benar-benar saya dapat hari-hari ini. Dikatakan di Roma 13 ayat 11, hidup seperti ini menjadi semakin mendesak. Karena waktu hampir habis. Dan ketahuilah, ini waktu-waktu yang menentukan dalam sejarah umat manusia. Inilah waktunya kita untuk bangun. Kemarin hari Minggu, saya ini kalau lagi ada alarm kencang, itu entah kenapa bisa tiba-tiba bangun itu langsung tiba-tiba duduk. Biasa bangun melek dulu, dan akan cek ini udah jam berapa. Tapi bisa tiba-tiba bangun, itu buka mata langsung duduk. Seperti ada sesuatu yang akan segera terjadi hari-hari ini. Dan kemarin itu benar-benar gak ada alarm, gak ada apapun. Tiba-tiba saya bangun duduk. Dan buat saya ini ada sesuatu yang gak beres. Dan akhirnya saya putuskan untuk berangkat sendiri. Dan saya langsung ke GBK. Dan sampai di sana sejujurnya itu atmosfer gak enak banget. Dan atmosfer itu sangat pekat dan benar-benar gak enak. Dan sepanjang jalan saya cuma lihat, ini banyak banget rencana-rencana yang coba ditebarkan. Banyak banget atmosfer-atmosfer negatif yang terus bertebaran hari-hari ini menjelang masa pemilu. Dan itu secara tidak sadar mempengaruhi banyak di bangsa kita. Dan buat saya, itu sekali lagi alarm yang Tuhan kasih. Dan buat saya sangat bersyukur karena Tuhan itu gak pernah terlambat untuk memperingatkan kita. Dan bahkan alarm ini udah bunyi terus mulai dari setiap pemimpin yang terus mengingatkan kita. Dan yang kedua buat saya, ini saya sekaligus bertobat dan saya sejujurnya malu. Buat saya hampir ngelihat setiap panggilan itu terus dibangun dan di-upgrade. Terus ada Zoom dan buat saya bersalah karena tidak memobilisasi pasukan tentara dengan benar. Dan buat saya ini masa-masa urgent dan akhirnya saya memutuskan dan saya memilih untuk bertobat. Udahlah, ayo kita bangkit lagi. Dan buat saya, ayo kita bangkit. Kemarin waktu di Grand Room juga pemimpin sampai heran semua waktu ditanya, yang panggilan tentara berapa? Begitu angkat tangan kok dikit banget, padahal kita ini markas tentara. Dan ini sangat mengkhawatirkan hari-hari ini saudara. Kalau saudara cek pasukan, lebih banyak yang punya raja dan penuai. Dan mempelai juga banyak, sedangkan tentara itu paling cuma setengahnya. Dan ini benar-benar masa-masa yang sangat mendesak dan saya nggak tahu tentara pada kemana. Dan buat saya, kita ini memang satu Mahanaim juga. Dan buat saya, ayo kita semua ini tentara, mari kita bangkit. Dan buat saya ini dikatakan, kalau di bahasa Inggris dikatakan strategic hour.
Ini benar-benar jam-jam yang menentukan, jam-jam yang paling strategis untuk kita bisa bangun, berperang, dan menentukan banyak hal atas bangsa kita dan seluruh dunia. Dan bahkan buat saya alarm yang berikutnya muncul. Waktu Jumat saya dengar kata urgen dan mobilitas. Dan hari Sabtu Tuhan sekali lagi kasih alarm. Dan nabi-nabi lihat hari itu sangat jelas. Tuhan sedang menangis. Bahkan Tuhan menangis melihat kondisi yang akan terjadi di depan kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Dan buat saya ini mungkin tinggal 10 hari lagi. Dan masa penentuan akan terjadi. 9 hari terakhir. Ini masa kita untuk pegang andali semuanya. Dan buat saya, mari bangun setiap pasukan. Ayatnya sampai bilang, inilah waktunya untuk kita bangun. Dan buat saya, wake up pasukan, wake up. Ini kondisi gawat darurat. Ini kondisi militer sangat genting untuk bangsa kita. Dan buat saya nggak mau kecolongan lagi kali ini. Karena yang kedua saya dapat ayat seperti ini. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 4. Dikatakan, kamu melihat semua yang akan terjadi. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa lengah? Di ayatnya dikatakan kamu ini tidak tinggal di dalam gelap. Jadi bagaimana kamu ini bisa nggak mempersiapkan pertahananmu? Artinya saudara tidak tinggal di dalam gelap itu artinya saudara tidak, bukan berarti saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita semua tahu di depan kalau kita nggak benar-benar pegang, kita nggak kendalikan. Dan kalau sampai yang naik yang bukan dari Tuhan, ini sangat gawat. Dan sampai firman-Nya berkata, kamu itu udah tahu semua yang akan terjadi di depan. Jadi bagaimana mungkin engkau membiarkan dirimu off guard atau lengah? Engkau membiarkan dirimu tanpa pertahanan, tanpa mempertahankan sesuatu. Dan buat saya dengan setiap peringatan ini udah benar-benar masa yang genting. Dan saya gak mau kita kecolongan lagi. Dan buat saya di masa-masa yang lalu sangat banyak kita kecolongan. Dan itu sejujurnya masih membekas di banyak pemimpin. Dan kita gak akan pernah lupa itu. Ibu Panglima selalu bilang hari itu beliau lengah karena membiarkan peperangan belum tuntas. Dan memilih untuk memulangkan semua pasukan dan berniat melanjutkan peperangan nanti. Tapi iblis bergerak lebih cepat dan ujungnya payusa kecelakaan. Dan buat saya setiap kejadian seperti itu, setiap kali kita kecolongan, itu saya berharap kita belajar dari hal-hal itu. Bahkan penari dan penyembah, saya percaya ini adalah hal yang tidak akan terlupakan. Pada hari itu ibu bilang berangkat ke Nepal. Berangkat. Dan kalau itu sudah keluar berkali-kali disuruh berangkat, itu pertanda, itu alarm. Dan kita memilih untuk santai, menunda. Dan gak lama tiba-tiba gempa. Hampir 10.000 yang meninggal. Dan buat saya ini sangat-sangat krusial. Ini waktu krusial di masa-masa terakhir. Bahkan saya pun pernah mengalami yang saya gak akan pernah lupakan seumur hidup saudara. Saya ingat hari itu saya pergi ke Papua. Dan Tuhan jelas ngomong, datang ke air terjun dan perang. Hari itu bukan saya pemimpinnya, memang bukan. Tapi Tuhan dengan jelas ngomong, datang ke air terjun dan perang. Dan saya bilang, saya sampaikan ke Kaleo, saya sampaikan ke Cilit. Dan mereka bilang nanti. Dan akhirnya saya gak lakukan untuk perang ke air terjun. Dan KKR terjadi gak? Terjadi, tembus 5.000. Boleh di next slide-nya. Dan kalau saudara baca, KKR 5.000 orang. Saya pulang 1 minggu berikutnya. Yang iblis buat. Dampaknya lebih dari 5.000 orang.
Dan buat saya itu gak akan pernah saya lupakan. Itu hari di mana saya tahu kalau gak perang ini akan terjadi dengan sangat gawat. Dan saya membiarkan diri saya lengah. Dan hari itu bagaimana mungkin banjir datangnya dari gunung? Bagaimana mungkin? Kalau bukan kita salah melakukan sesuatu dan tidak tepat. Bagaimana mungkin dari gunung membanjiri satu kota? Dan bahkan dampaknya lebih besar daripada KKR yang kita buat, saudara. Iblis ini benar-benar kurang ajar. Dan kalau kita membiarkan kita melepaskan pertahanan kita dan kita tidak sungguh-sungguh waspada, kita akan kecolongan sangat banyak. Dan kita akan membayar lebih mahal lagi. Dan buat saya ini saya gak akan pernah lupa. Sejujur saya gak akan pernah lupa. Harusnya hari itu bayarnya cuma sangat mudah. Bayarnya sangat murah, datang. Cuma perlu datang ke depan air terjunnya. Di kaki gunung, perang. Menang perang, selesai. Iblis gak bisa buat apapun. Tapi hari itu saya memilih lengah. Seakan-akan taat. Tapi tidak mengingatkan kembali pemimpin setelah selesai KKR. Padahal masih ada waktu. Hari itu ada Kesia juga di sana yang mungkin jadi saksi. Dan ujungnya saya harus bayar lebih mahal. 3 hari menghilang di gunung. Hampir mati berkali-kali, saudara. Kalau saudara bayangin ini gunung udah posisinya udah begini. Dan saya cuma nginjek di sini. Dan kaki saya itu benar-benar berkali-kali. Ini pijakan saya runtuh. Dan bawah sudah jurang. Itu benar-benar Tuhan, hari itu saya masih selamat. Itu benar-benar Tuhan. Pegangan lepas, kaki lepas. Tinggal berserah hari itu. Bahkan sejujurnya pemimpin-pemimpin juga ada lihat ada 2 peti mati, saudara, dan gak dikasih tahu. Dan buat saya ini gak akan pernah saya lupakan. Karena ini kelalaian yang membuat saya berujung membayar sangat mahal. Dan buat saya, kalau hari ini peringatan itu masih datang dan waktunya belum terlambat, saya berharap seluruh pasukan alert, seluruh pasukan bangkit dan bersiap. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk peperangan yang hari-hari ke depan yang mungkin tidak akan pernah berhenti. Dan buat saya, kalau hari-hari ini kita harus perang setiap hari. Buat saya, ayolah. Ayolah. Buat saya ini masa terpenting. Satu lagi. Hari itu, saudara masih ingat gempa Palu tahun 2018? Hari itu, setelah gempa itu persis, setelah itu saya pegang pasukan Palu. Dan hari itu saya tanya ke pasukan, kenapa sampai tahun 2018 itu bisa gempa dan tsunami? Dan hari itu pasukan dengan mencucurkan air mata mereka berkata, hari itu di hari yang sama, jam 3 sore, Tuhan jangan sangat jelas bilang, pergi ke pesisir dan patok. Hari itu Tuhan cuma suruh hal yang sangat mudah, datang ke pesisir yang jaraknya gak jauh, gak nyampe 10 menit. Dan Tuhan cuma bilang, patok. Dan mereka memilih untuk menunda. Dan mereka berkata, nanti jam 6 sore kita kerjakan. Mereka cuma tunda 3 jam, saudara. Mereka cuma tunda 3 jam. Dan saudara tahu, jam 5 lewat, gempa dan tsunami terjadi. Ini waktu-waktu terakhir. Ini waktu-waktu yang sangat menentukan. Dan kita gak bisa tunda. Bahkan semenit pun, sedetik pun. Sejak awal tahun sudah diingatkan, ini tahun-tahun yang sangat cepat. Kalau Tuhan bicara, langsung kerjakan, langsung lakukan.
Saya berharap semua yang terjadi di belakang ini membuat kita mengerti betapa pentingnya hari-hari ini. Dan tulisan urgen yang muncul hari itu yang saya lihat, itu benar-benar terus berbunyi, dan terus terdengar sampai hari ini. Dan ini masa-masa yang sangat menentukan. Kemudian yang berikutnya, saya berharap untuk setiap hal kecil yang kita disuruh lakukan, jangan ada yang miss saudara. Kita disuruh bunyikan shofar setiap jam 5, jam 10, 15, dan 20. Kita akan sapu bersih semua. Tapi buat saya, waktu shofar atau nafiri itu berbunyi, itu juga sebagai sebuah tanda peringatan. Dan di ayatnya dikatakan, next, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu. Supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel. Dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Di waktu Tuhan suruh bunyikan nafiri, Tuhan suruh bunyikan shofar. Ini juga sebagai sebuah tanda, sebuah peringatan untuk kita pasukannya bergerak. Dan lakukan mobilisasi yang sungguh-sungguh untuk persiapan perang. Yesaya 13 ayat 4 berkata, Tuhan bala tentara surga memanggil pasukannya untuk siap dalam formasi bertempur. Dan buat saya ini kita harus siapkan terutama untuk tanggal 8, tanggal 9. Kita akan doa 24 jam. Dan saya berharap saudara setiap pasukan mempersiapkan diri. Karena ini masa yang menentukan. Masa yang paling penting dan kita harus pegang dengan sangat kuat di setiap jam, di setiap panggilan. Semua yang kita lakukan hari-hari ini akan sangat menentukan. Ini adalah masa paling krusial. Apakah bangsa kita akan diluputkan dari kesesakan besar? Atau kita akan off guard, lengah dan membiarkan iblis masuk dan menang. Tapi saya memilih, saya tidak akan biarkan iblis masuk dan tidak mau kasih celah sedikit pun. Saya nggak mau kasih celah sedikit pun karena sekali kita kasih celah kita akan kecolongan sangat banyak. Mari setiap pasukan, ini urgent, ini panggilan yang sangat mendesak dari Tuhan. Karena waktu sudah hampir habis. Mari bergerak dengan sangat cepat. Jangan lengah, jangan biarkan pertahanan kita tidak kita aktifkan. Jangan biarkan diri kita tidak melawan untuk semua yang kita tahu di depan akan terjadi. Kita harus dorong dan habisi semua yang bukan dari Tuhan. Jangan sampai kita harus bayar lebih mahal. Dan mari setiap pasukan bersiaga dalam posisi bertempur. Dan bersiaplah untuk menghadapi semua peperangan di depan yang akan kita tuntaskan. Dan kita akan menangkan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati.